Tapi kalau Engkau hadir di tengah-tengah Engkau Tuhan pengasih penyayang Engkau ada di depan murah hati Tuhan, panjang sabar Tuhan, maka hatiku hancur. Kasihanilah aku, tolonglah aku, kasihanilah aku, Aku berseru padamu, ampunilah dosaku. Tuhan. Ya Tuhan, ampuni ampuni salahku Tuhan. Aku tidak dapat membayar hutang dosaku. Ampunilah aku. Sembuhkanlah aku. Akuilah Tuhan saudaraku, bahwa Dia adalah penguasa atas hidupmu. Kami patahkan dan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan pada malam hari ini. Haleluya! Stroke 8 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. So when we are afraid, we put our trust in God. Jesus loves you and He hears you.
Shalom, haleluya. Selamat berjumpa lagi saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus pada acara KPP online pada hari ini 11 Mei 2020. Tema kita pada malam hari ini adalah pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dari Yohanes 8 ayat 1-11 kita akan membacanya. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kesempatan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, sucikan dan kuduskan dan layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan memperoleh berkat dan kehidupan dan keselamatan dan mujizat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita membaca dari Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Perempuan yang berzina. Saya akan bacakan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Jadi saudara, kejadian ini adalah di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saudara, pada saat Yesus mengajar, dia lagi duduk dan mengajar banyak orang, tiba-tiba ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama Yahudi, pemimpin-pemimpin orang Yahudi ini datang membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, saudara dapat bayangkan posisinya. Jadi pada waktu pagi maka perempuan ini dibawa kepada Yesus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi," artinya guru, "perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Nah, saudara-saudaraku sekalian, mereka membawa perempuan ini dan lalu kemudian menangkap basah seorang yang berbuat zina. Maka sesuai hukum Taurat, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan untuk kita melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Saudaraku sekalian, mereka bertanya kepada Yesus, "Apa pendapatmu tentang hal itu?" Saudaraku, mereka bertanya demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Saudaraku sekalian, mereka sebenarnya bukan mau cari kebenaran, tapi lagi mau cari cara bagaimana menyalahkan Yesus. Karena saudara-saudaraku sekalian, mereka menghadapkan Yesus pada satu pilihan yang sulit. Mereka membawa perempuan berzina dan sesuai hukum Taurat, dia harus dilempar pakai batu sampai mati, saudaraku sekalian. Dan lalu kemudian mereka juga tahu Yesus selalu mengajarkan tentang hukum kasih. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, seperti itu saudaraku sekalian intinya. Sedangkan mereka juga tahu bahwa Yesus juga tidak meniadakan hukum Taurat. Jadi Yesus dalam posisi yang sulit. Mereka menaruh Yesus pada posisi yang sulit. Jadi saudaraku sekalian, mereka memang mencoba bertanya demikian untuk menyalahkan Yesus. Tetapi ayat 6 berkata, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudara-saudara bayangkan Yesus tanya seperti itu, Yesus diam saja malah membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudaraku, posisi demikian dalam kondisi yang mungkin beberapa saat. Dan ayat 7 dapat kita lihat mereka terus menerus bertanya. Firman Tuhan berkata,
Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, saudaraku sekalian, jadi ditanya terus. Saudara-saudaraku, marilah saudaraku sekalian, kita bayangkan kondisi wanita ini, saudaraku sekalian. Wanita ini pasti tahu bahwa memang, saudaraku, hukuman bagi orang yang kedapatan berzina adalah memang dilempar batu sampai mati. Jadi saudara dapat bayangkan, saudaraku, bahwa pastilah wanita ini benar-benar ketakutan, saudaraku. Dia tahu bahwa memang hukum Taurat memang harus ditegakkan. Dan dia tahu bahwa orang-orang itu memang mempunyai satu wewenang untuk menghukum dia, saudaraku sekalian. Dan dia juga tahu bahwa hukuman ini pasti akan datang kepadanya. Nah, saudaraku sekalian, dia juga pasti dalam kondisi malu, saudaraku. Saudara bayangkan, seorang yang dalam kondisi ketangkap basah melakukan perzinahan, dan saudaraku sekalian, pasti kondisinya dia merasa malu karena dia diarak-arak dan ditaruh di tengah orang banyak, saudaraku. Dia sekarang betul-betul merasa malu sekali karena semua orang menonton dia. Sedangkan dia juga bukan saja malu, saudaraku. Dia tahu bahwa hukum Musa mengatakan bahwa dia harus dilempar batu, dia harus dirajam sampai mati karena dia sudah berdosa, bersalah. Saudaraku sekalian, dia betul-betul gemetar. Dia betul-betul ngeri, saudaraku sekalian. Saya dapat membayangkan sedikit, saudaraku sekalian, bagaimana kondisi yang ada. Bagaimana dia betul-betul takut. Dia tahu, saudaraku sekalian, dia tahu bahwa dia itu memang salah. Dia tahu bahwa dia berdosa. Dan sekarang dia tahu dosanya ini akan membawa kematian padanya. Karena dia pasti akan dilempar batu, saudaraku. Dan saudaraku sekalian, saudara bayangkan kondisi di mana dia tahu betul bahwa dia bersalah. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia sendiri malu atas segala kesalahannya. Bahkan sekarang semua orang menonton dia dan melihat dia. Dan sebentar lagi batu itu akan melayang kepada sekujur tubuhnya, saudaraku sekalian. Saudaraku, dia tahu, dia pada saat itu bisa jadi, saudaraku sekalian, begitu tertekan dan begitu takut dan dia menyesali segala dosa-dosanya. Walaupun demikian, walaupun dia menyesali dosa-dosanya, tetapi hukum Taurat harus ditegakkan. Hukum Taurat harus dijalankan bahwa dia tetap harus mati karena dia harus dilempar batu. Saudaraku, pada kondisi demikian, maka dia dalam kondisi yang begitu genting, maka dia akan berharap kepada seorang yang bernama Yesus. Dan Yesus sekarang berdiam diri di situ. Dan semua orang sedang menunggu apa kata Yesus, saudaraku sekalian. Apa kata Yesus? Kalau Yesus berkata, lemparlah dia dengan batu, maka orang bilang, engkau mengajarkan kasih. Kenapa engkau izinkan perempuan ini dilempar batu? Kalau dia bilang, jangan dilempar batu, maka orang itu akan berkata, engkau berarti meniadakan hukum Taurat. Saudaraku sekalian, kondisi yang sangat sulit. Tetapi saudaraku, perempuan ini betul-betul sangat berharap kepada Yesus. Apa yang akan dilakukan Yesus? Dia dalam kondisi yang begitu pelik. Dia tahu bahwa dia bersalah. Saudaraku sekalian, kadang-kadang mungkin kondisi ini ada pada kita. Ada pada saudara, ada pada saya. Kita tahu kita berdosa. Kita tahu kita bersalah. Dan kita tahu karena dosa kita menerima hukuman. Tetapi kita ingin ada satu pengampunan, tapi dari mana datang pengampunan ini? Kita rindu untuk supaya kita diampuni, tapi kita juga tahu dosa kita ini ada hukumannya. Tetapi rindu untuk supaya ada pengampunan. Siapakah yang dapat mengampuni aku? Mungkin engkau juga berseru dalam hatimu pada waktu malam, siapa yang dapat mengampuni aku? Aku telah begitu bersalah, aku telah begitu banyak bersalah. Aku tahu dosaku itu membuat aku dihukum. Tetapi pada hari ini aku ingin ada orang yang mengampuni aku. Saudaraku, demikianlah kondisi yang ada pada perempuan ini.
Dan karena firman Tuhan berkata, karena mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, firman Tuhan ayat 7 berkata, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudaraku, jawaban yang bijaksana dari Yesus Kristus, penuh hikmat. Dia tidak meniadakan Taurat. Dia tetap tidak meniadakan Taurat. Tetapi dia berkata, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Kembali Yesus membungkuk lalu menulis di tanah. Dia diam saja. Saudara dapat bayangkan, perempuan itu sangat berharap ada satu kelepasan. Tetapi dia tahu hukum Taurat akan membuat dia pasti sebentar lagi akan dirajam sampai mati. Tetapi dia juga berharap Yesus dapat melepaskan dia. Dia rindu sekali, dia menyesal dosanya. Dia mau sungguh-sungguh minta ampun atas dosa-dosanya. Tetapi hukum tetap harus berjalan, saudaraku sekalian. Tetapi hukum harus berjalan. Seandainya pun dia menyesali dosa, minta ampun, tapi hukum harus berjalan, dia harus tetap mati. Dan saudaraku, pada saat itu dia sangat berharap Yesus menolongnya. Dan Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Ayat 9, apa yang terjadi saudaraku? Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Siapa yang pergi nih saudara? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama. Semua pergi satu persatu, mulai dari yang tertua. Karena ketika Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, hendak yang pertama melempar batu. Maka mereka semua dalam hati tahu bahwa mereka adalah orang yang berdosa, saudaraku sekalian. Tidak ada yang berani, saudaraku sekalian, melempar batu. Tidak ada, saudaraku, yang berani melempar batu. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara bayangkan, tadi mungkin puluhan atau ratusan orang menonton perempuan ini. Dan mungkin batu sudah dipegang oleh para orang Farisi dan ahli Taurat untuk siap melemparkan batu ini kepada perempuan ini. Dan perempuan ini sungguh-sungguh sangat begitu takut dan gemetar. Dia menyesali akan dosa-dosanya. Tetapi hukuman harus tetap berjalan. Dan sekarang saudaraku sekalian, satu demi satu orang yang berhak menghukum dia pergi, saudaraku sekalian. Semua pergi. Satu persatu pergi. Mulai dari yang paling tua, mulai dari paling senior, sampai yang paling muda. Semua pergi. Sehingga akhirnya, saudaraku, tinggallah 2 orang saja di situ. Siapa itu? Yesus seorang diri dengan perempuan itu tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Oh saudaraku sekalian, saya pasti dapat merasakan bagaimana perasaan perempuan itu, yang harusnya mati dirajam pakai batu, saudaraku sekalian. Dan dia tahu dia memang pantas menerima hukuman itu karena dia telah berbuat zina. Tetapi sekarang saudaraku sekalian, tidak ada yang menghukum dia. Dan bahkan Yesus pun berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Oh saudaraku sekalian, saya percaya bahwa perempuan itu begitu pecah hatinya, menerima pengampunan yang begitu luar biasa, dan merasa bahwa tidak ada jalan untuk keluar dari dosanya. Dia harus menerima hukuman. Dia harus mati karena hukumannya, saudaraku sekalian. Tetapi ada seorang yang membebaskannya. Namanya Yesus, saudaraku sekalian. Saudaraku, mungkin itulah juga yang kita alami dalam konteks yang berbeda.
Kita tahu bahwa kita orang yang berdosa. Dan kita tahu bahwa kita dihukum. Tetapi tiba-tiba ada satu kabar baik. Ada seorang yang mau menggantikan dosa-dosa kita. Ada seorang yang mau membayar dosa-dosa kita. Kita harusnya mati karena dosa-dosa kita. Kita harusnya dihukum. Kita harusnya masuk neraka karena dosa-dosa kita. Kita tahu memang kita akan menerima hukuman. Tetapi ada satu orang yang mengasihi kita. Ada satu orang yang datang dari sorga yang mengasihi kita. Dan dia mau membayarnya dengan dia menderita. Dia tersiksa. Dia dihina. Dia dicaci, dia diludahi. Dia dipukuli. Namanya saudaraku sekalian, Yesus. Dia melakukan itu saudaraku sekalian. Melakukan penebusan itu 2000 tahun yang lalu. Dia mau menggantikan saudara dan menggantikan saya. Dia naik ke kayu salib. Dia disiksa, dia dihantam, dia ditikam. Dia begitu rupa dihina saudaraku sekalian. Tetapi firman Tuhan berkata, semuanya itu dilakukan untuk menebus saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus mau membayar hutang-hutang dosa kita, sama seperti perempuan ini yang seharusnya dia dirajam pakai batu sesuai hukum Taurat Musa. Tetapi hukum kasih dari Yesus Kristus membebaskan dia. Dia diampuni. Dan Yesus bertanya pada perempuan ini, adakah yang menghukum engkau? Lalu perempuan ini menjawab, tidak ada Tuhan. Dan Yesus pun berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudaraku, firman Tuhan ini berlaku juga bagi saudara, bagi saya. Yesus datang mengampuni kita. Dan saudaraku sekalian, Yesus tidak mau menghukum kita. Dia mau membayar hutang-hutang dosa kita. Asalkan kita percaya kepadanya. Percayalah kepadanya saudaraku sekalian. Kita pantas dihukum. Kita pantas masuk dalam neraka saudaraku sekalian. Karena dosa-dosa kita. Tetapi ada satu orang yang mau membayar dosa-dosa kita. Namanya Yesus Kristus. Saudara mungkin bertanya, apakah masih tersedia pengampunan bagi dosaku yang begini banyak? Apakah tersedia pengampunan bagi dosaku yang telah begitu lama dan bertahun-tahun kulakukan dan aku masih hidup dalam dosa? Apakah Tuhan masih mengampuni aku? Ingat saudara, perempuan berzina ini yang harusnya mati, diampuni oleh Tuhan. Saudara dan saya juga pasti memperoleh pengampunan apabila saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Saudaraku, maukah engkau percaya kepada Yesus? Maukah engkau percaya padanya? Engkau percaya, dosamu diampuni. Dia membayar dosamu dan dosa saya dengan darahnya yang kudus yang tercurah di kayu salib. Bayarannya mahal saudara, darahnya sendiri sampai dia mati di kayu salib. Maukah saudara percaya? Maukah saudara diampuni? Maukah segala kesalahanmu mau diampuni oleh Tuhan? Mari saudara, malam ini adalah malam yang istimewa. Saudara dapat menerima pengampunan dari Tuhan. Malam ini tidak malam biasa. Malam ini ditunggu oleh Tuhan untuk engkau datang kepadanya dan mendengarkan firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus mengasihimu dan dia tidak mau menghukum engkau. Dia mau membebaskan engkau dan dia mau memberikan keselamatan dan surga bagimu asal engkau percaya padanya. Saudaraku, mari saudara. Bagi saudara yang mau percaya, saya akan berdoa bagi saudara. Ikuti doa saya. Doa untuk minta pengampunan dari Tuhan Yesus dan percaya padanya dan menerima dia di dalam hati saudara. Dan kalau engkau melakukan dengan sungguh-sungguh dengan iman, maka percayalah, Yesus mengampuni saudara. Apapun dosa saudara,
Dia sanggup mengampuni karena dia sudah membayarnya, saudara. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah segala kejahatan saya. Ampunilah saya, Tuhan. Masuklah ke dalam hati saya. Dan mulai malam hari ini, Engkaulah menjadi Tuhan bagi saya. Dan juru selamat bagi saya. Yang mengasihi saya. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Saudaraku, kalau engkau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesuai Yohanes 1 ayat 12, maka barang siapa yang maka disebut sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, saudara disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara dekat dengan kerajaan surga dan ada dalam kerajaan surga. Saudara, masih ada satu lagi, saudaraku sekalian. Saya akan berdoa bagi saudara yang sakit. Apapun sakit saudara. Ingat saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 53 ayat 5. Saudaraku, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, saudara. Oleh bilur-bilurnya Yesus menderita. Bilur berbilur-bilur. Tetapi itu membuat kita menjadi sembuh. Saudara, saya akan bacakan ayat untuk ini. Pada suatu hari dalam Yohanes 9 ayat 1 berkata begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara-saudaraku sekalian, memang ada sakit penyakit karena dosa. Tapi juga memang ada sakit penyakit supaya nama Tuhan dimuliakan. Saudara, kalau saudara berdosa, kalau saudara sakit karena saudara tahu berdosa, saudara minta ampun pada Tuhan. Kalau saudara sakit hati kepada orang lain, sebelum saudara didoakan, saudara ampuni dulu orang di mana saudara sakit hati. Tetapi kalau saudara tidak sakit hati pada orang dan saudara tidak bersalah, tetapi saudara sakit pada malam hari ini, maka percayalah seperti yang dikatakan ini, bahwa pada malam hari ini pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam saudara. Saudara, inilah malam di mana pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam saudara. Saudara akan disembuhkan. Saudaraku, inilah waktunya saudara akan memperoleh kesembuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Percayalah saudara. Mari saudara-saudara, siapapun dari saudara yang sakit pada malam hari ini, apapun sakit saudara, mungkin COVID-19, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Mungkin kanker, bahkan stadium 4, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Atau saudara memiliki sakit penyakit yang lain, jantung, atau dalam perut, atau paru-paru, atau pada tangan, pada kepala, pada mata saudara, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Maaf. Saudaraku sekalian, inilah waktunya mujizat itu terjadi bagi saudara. Saudara, percaya saja bahwa Tuhan sanggup melakukan kesembuhan bagi saudara.
Mari saudaraku, bagi saudara yang sakit, yang pada malam hari ini mau disembuhkan oleh Tuhan, datang kepadanya dan kita akan sama-sama berdoa. Dan bagi mungkin saudara juga yang mendoakan orang lain, saudara juga dapat berdoa untuk mendoakan orang lain. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tumpangkan tangan saudara pada tempat di mana saudara sakit. Kalau saudara sakit COVID-19, saudara taruh pada dada saudara. Atau sakit jantung saudara, saudara taruh pada dada saudara. Sakit pada kaki saudara, saudara taruh pada kaki saudara. Atau pada kepala saudara, saudara taruh pada kepala saudara. Saudaraku sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami percaya akan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat itu terjadi bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku sekalian, puji Tuhan. Bagi saudara yang sudah sembuh, puji Tuhan. Biarlah saudara memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau saudara sudah sembuh dan ingin menyaksikan kesembuhan saudara, kepada kami, saudara dapat hubungi call center yang tertulis pada layar. Saudara dapat hubungi dan beritahu bahwa saudara disembuhkan. Kalau saudara masih mau didoakan lebih lanjut karena ada persoalan, problem yang saudara hadapi, saudara rindu untuk didoakan, saudara juga bisa hubungi call center. Saudara yang mau konseling ada masalah atau mau mengetahui lebih dalam tentang firman Tuhan, saudara bisa hubungi call center. Ada pendoa-pendoa yang akan berdoa bagi saudara semua. Kalau saudara juga merasa kesembuhan saudara masih belum tuntas pada malam hari ini, bisa jadi saudaraku nanti malam saudara disembuhkan tuntas atau besok, saudaraku sekalian, atau waktu yang Tuhan tetapkan dan saudara rindu untuk didukung dalam doa supaya kesembuhan tuntas, hubungi call center ini. Saudaraku, kita akan mengakhiri acara pada malam hari ini. Pada kondisi yang sekarang ini, kita masih dalam kondisi tetap di rumah saja atau stay at home. Saudaraku, mari kita tetap ikuti aturan pemerintah kita. Dan saudaraku, senantiasa cuci tangan. Dan kalau kita keluar dari rumah kita, pakailah masker. Dan tetap jaga jarak dengan orang lain. Dan senantiasa kita juga memelihara kesehatan kita. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi pada KPPI Online yang akan datang.